Oke, terima kasih Pak Trio dan mohon maaf para peserta yang telah lama menunggu saya dengan Wisti. Kebetulan kami baru selesai dekorasi Natal tahun ini yang akan diadakan. Kita ada acara sedikit lah di kampus Pamane Talino di Ngabang. Selamat datang juga untuk Pastor Rambang. Sorry, atau diakon ya, saya juga nggak enak panggilnya. Selamat malam, Pastor Rambang, Diakon Rambang. Selamat malam, Hendri. Woi, long time lagi. Ya, long time no see, Pastor. Ya, long time no see. Bagaimana cuaca di Filipina? Di sini kebetulan sedang panas di daerah. Saya di daerah utara sekarang, jadi agak panas. Tapi biasanya kalau udah menjelang Desember lumayan dingin. Saya nunggu hawa dinginnya. Mungkin untuk tidak berlama-lama, Pastor, ya mungkin kita langsung saja atau kita doa dulu saja, Pastor. Silakan, Pastor, pimpin doa untuk kita semua di sini. Silakan. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami semua, terutama pada malam hari ini. Kau perbolehkan kami untuk berkumpul di kelas logika, kelas terakhir kami pada malam hari ini. Kami mohon Bapa supaya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu pada kami, buka mata hati dan pikiran kami untuk bisa belajar dan mengerti tentang apa yang akan kami pelajari, akan kami diskusikan. Semoga berguna untuk kehidupan kami dan juga menambah pengetahuan kami dan memberikan kami semangat untuk terus mencintai. Jaga kami selalu Bapa. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan yang pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Pak Rambang atas doanya yang sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih telah menyempatkan waktunya dari Filipina langsung. Mungkin terlalu banyak basa-basi ya, Pastor. Langsung ke materi saja ya, Pastor. Ya, silakan, Pastor. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Pastor. Oke, terima kasih, Hendri. Terima kasih. Selamat malam, selamat jumpa lagi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tadi sudah diberi disclaimer sama Trio, dia sedang ikut serta dalam konferensi filsafat juga di Malang, National Philofest ID. Jadi saya diminta untuk substitute, ganti pemain. Jadi saya dijadikan pemateri. Jadi malam hari ini, seperti yang sudah dijadwalkan, kita akan berbicara tentang satu tema menarik, yaitu tentang fallacies, sesat pikir. Karena kita berbicara tentang logika, ini lebih kepada aplikasi, lebih kepada praksis. Bagaimana di dalam menggunakan nalar, seringkali juga beberapa dari kita membentuk proposisi atau pernyataan-pernyataan yang ternyata apabila dianalisa merupakan sesat pikir, sesat nalar. Ada beberapa bentuk fallacy atau sesat pikir yang akan saya tampilkan. Ini saya langsung gunakan presentasinya Trio. Tapi dalam kehidupan nyata banyak sekali contoh-contoh dari sesat pikir. Banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada komen atau ada pertanyaan bisa diajukan. Misalnya ada komen, contoh-contoh dari sesat pikir lainnya di luar dari apa yang saya akan presentasikan, mungkin bisa menjadi kontribusi yang menarik untuk menambah, memperkaya pengetahuan kita pada malam hari ini. Jadi sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kelas logika kita. Saya akan share screen dulu. Oke, baik. Jadi tema kita sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada malam hari ini adalah sesat pikir dalam logika.
Nah, apa itu sesat pikir? Ini mungkin satu frasa, satu ekspresi yang sering kali kita dengarkan, terutama akhir-akhir ini di televisi, terutama semenjak filsafat mulai maju ke national attention, seperti filsafat itu menjadi suatu tema menarik, mungkin oleh karena Pak Rocky Gerung atau beberapa kanal YouTube yang berbicara tentang filsafat. Salah satu ekspresi yang sering digunakan adalah akal sehat, dan kontradiksinya adalah sesat pikir. Jadi lawan dari akal sehat adalah sesat pikir. Namun juga di luar dari oknum tertentu yang seperti mempopulerkan istilah-istilah ini, jargon-jargon ini, bahkan dalam pengalaman kita sehari-hari, mungkin di media massa, di tayangan-tayangan TV, dalam beberapa debat, ada beberapa mungkin expert, ahli-ahli tertentu yang diundang, kemudian dipertemukan, diperlawankan dengan ahli lainnya untuk membahas satu tema tertentu, kemudian dalam debat tersebut melakukan kesalahan-kesalahan dalam berargumen secara logis. Nah, kesalahan-kesalahan ini kita sebut sebagai sesat pikir. Nah, untuk menggali lebih dalam apa itu sesat pikir. Nah, dalam argumentasi atau percakapan sehari-hari ada banyak kalimat yang kita keluarkan tanpa menyadari bahwa kalimat tersebut sudah menggunakan kaidah logika yang benar atau tidak. Oke. Jadi saya yakin teman-teman sekalian sudah lumayan hafal, sudah lumayan familiar dengan rumus-rumus logika, aturan-aturan berpikir logis dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi saya sudah yakin teman-teman sekalian sudah bisa membedakan apa itu rumusan suatu proposisi atau pernyataan atau suatu argumen yang logis dan tidak logis dari premis-premis atau silogisme yang dibentuk. Jadi sudah teman-teman sekalian sudah mempelajari dari rumusan tersebut. Nah, di sisi lain, banyak orang juga justru menikmati penggunaan cara pikir yang tidak benar semacam ini. Mungkin karena belum memahami belum pernah mengetahui bahwa argumen yang apabila dianalisa secara logis merupakan suatu argumen salah. Tapi betapa malangnya apabila sudah mengetahui bahwa argumen tersebut adalah suatu argumen yang salah, namun justru menikmati menggunakan cara-cara tersebut karena dianggap bisa memenangkan suatu argumen dalam suatu debat. Nah, ini yang harus kita lihat secara kritis. Ini yang berbahaya apabila dibiarkan tanpa benar-benar memahami prinsip logika yang benar. Nah, sesat pikir dalam logika adalah dirumuskannya suatu kesimpulan yang tidak sesuai dengan premisnya. Ini sekali lagi menyangkut rumusan-rumusan, prosedur atau aturan dari membentuk suatu silogisme. Jadi mungkin dalam menyusun suatu argumen, silogisme yang digunakan ini tidak sesuai, atau dari kesimpulan yang dibentuk, premisnya itu kocar-kacir, tidak runtun. Nah, jadi kesimpulan yang diambil tanpa menggunakan premis-premis yang diajukan. Jadi teman-teman, dengan rumus-rumus logika yang kita telah pelajari, ini ada fungsi praktisnya, ada fungsi, ada kegunaan yang positif apabila kita benar-benar bisa memahaminya. Karena dengan memahami aturan-aturan logika yang sudah dipelajari, mungkin
nanti setelah kelas logika ini, meskipun kebanyakan dari kita sulit untuk memahami karena seperti belajar matematika, belajar ulang matematika atau sains, karena logika ini seperti suatu ilmu yang kering karena menggunakan rumus-rumus. Tapi apabila dipelajari lagi, nanti bisa mendapatkan makna atau kebenaran dari rumus-rumus logika ini. Oke. Jadi sesat pikir ini sepertinya ada tahap yang diloncati. Maksudnya dari silogisme, dari premis-premis yang digunakan ada tahap yang diloncati. Mungkin definisinya atau maksud atau pemahaman seseorang dari satu istilah atau term ini salah. Misalnya tentang manusia, istilah term manusia dalam pemikiran seseorang yang melakukan kesalahan sesat pikir ini mungkin mendefinisikan term tersebut sebagai makhluk irasional, makhluk yang tidak berpikir. Tapi pada kenyataannya dari pengalaman kita, manusia adalah makhluk rasional, makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, bernalar. Nah, apabila definisinya salah, maka runtutan silogismenya pasti salah. Nah, itu jadi ada tahap yang diloncati. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, untuk benar-benar bisa mendapatkan kesimpulan yang baik, maka setiap istilah atau setiap term dari premis-premis tertentu itu harus benar-benar dipahami dan mungkin harus menemukan titik terang atau konsensus, ada persetujuan, agreement antara misalnya dalam suatu forum debat. Jadi, harus ditentukan bahwa term atau istilah tertentu ini diterima oleh semua peserta debat seperti itu. Ini dalam konteks forum debat. Nah, bagaimana contoh penggunaan cara berpikir yang sesat dalam keseharian? Jadi sekarang kita akan masuk pada fallacy. Contoh-contoh, beberapa dari contoh dari sesat pikir. Nanti selama saya menjelaskan contoh-contoh dari sesat pikir ini atau fallacy ini, logical fallacy ini, mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa mengkoneksikan, mungkin bisa memainkan ulang beberapa contoh-contoh pengalaman di masa lalu, mungkin dalam bertemu dengan lawan bicara, mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian pernah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi sedikit refleksi, self examination, refleksi diri. Jadi, kita lihat bersama-sama satu persatu beberapa contoh dari logical fallacies atau sesat pikir. Nah, yang pertama, ini bahasanya yang digunakan adalah bahasa Latin. Nanti penjelasannya bahasa Indonesia. Sekalian belajar bahasa Latin ya, Henry ya. Argumentum ad hominem non rem. Argumentum ad hominem non rem. Atau sesat pikir yang pertama ini kadang biasanya dipersingkat sebagai argumentum ad hominem atau ad hominem saja. Oh, kamu melakukan kesalahan ad hominem. Oh, kamu ini ad hominem ini nggak bisa ini. Argumentum ad hominem non rem. Ad hominem kita tahu homo manusia, rem res benda atau hal. Mari kita lihat maksudnya apa argumentum ad hominem non rem. Dalam argumentasi ini pribadi personam atau hominem, orang, individu, sosok manusia ini dijadikan pusat perhatian, bukan persoalan atau hal, rem, res, ad rem. Artinya argumentasi yang mengarah kepada pribadi, sosok pribadi manusia, bukan hal atau topik yang dibicarakan. Jadi sudah keluar dari topik. Nah, argumentasi yang benar adalah bila sungguh-sungguh membahas persoalannya. Nah, dalam suatu perdebatan yang dipandang adalah apanya
adrem, topik, soal, konten, isi dari diskusi atau percakapan atau perdebatan tersebut. Dan bukan siapanya ad hominem. Dalam praktek kita lebih mudah mencari hal-hal yang kurang baik dari lawan bicara. Dengan demikian kata-katanya tidak diperhatikan atau dihargai. Oke. Jadi kita karena mungkin sudah kalah argumen, sudah kehabisan peluru ini. Jadi nggak bisa mikir apa-apa lagi, proposisinya sudah habis, sudah kehabisan akal seperti itu. Akhirnya yang diserang itu bukan isi dari argumen lawan bicara, tapi sosok pribadi orang tersebut atau latar belakangnya, rupa fisiknya. Oke, contohnya kamu ini ya kata-kata yang nggak enak didengar seperti itu. Jadi yang diserang itu bukan topiknya, tapi malah pribadi lawan bicara kita tersebut. Ini namanya argumentum ad hominem. Ini mungkin di acara-acara televisi nasional kita sering saksikan ini debat-debat antara oknum-oknum yang mengatakan diri mereka sebagai expert tapi sudah terpinggirkan, sudah tersudutkan, sudah tercorner seperti itu, sudah kehabisan ide, akhirnya menyerang lawan bicara secara ad hominem. Ini kesalahan logis, ini fatal sekali ini. Oke, artinya apa? Mungkin karena ketidaksiapan, tidak dengan teliti mempelajari argumennya sendiri, atau juga tidak siap-siap bahwa lawan bicara atau lawan debat Anda ini pasti akan mengeluarkan penjelasan-penjelasan tertentu atau ide-ide tertentu yang apabila tidak dipelajari ya akan jatuh kepada falasi pertama ini, speaking pertama ini ad hominem. Jadi keluar dari topik pembicaraan. Oke. Banyak itu saya lihat di di YouTube gitu bagaimana nggak tahu lucunya ya, terutama di Indonesia ini banyak sekali seperti ini ad hominem. Beliau-beliau kita nih di acara televisi ini seringkali menyerang pribadi seseorang, entah itu latar belakang, menyudutkan dengan kata-kata yang bagi saya ini tidak layak dipertontonkan. Tapi sebenarnya apabila seseorang ini menggunakan falisi seperti ini, selain ia tersudutkan, sudah kehabisan ide karena tidak mempelajari, tidak siap, ya bagi saya mungkin karena ia sifat pribadinya juga akhirnya keluar. Oke. Atau mungkin juga ini refleksi dari kultur kita di Indonesia. Oke. Kemungkinan ya, karena kultur membuli di Indonesia itu bagi saya masih sangat rampan, masih sangat kuat. Jadi banyak sekali berita-berita misalnya di sekolah-sekolah atau di institusi-institusi tertentu, bully-bully itu seringkali diberitakan. Oke. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian perlunya belajar filsafat. Oke. Karena demokrasi tanpa filsafat bagi saya ini sangat-sangat berbahaya. Apabila freedom of speech, kemampuan untuk berdiskusi, berdialog, mengeluarkan pendapat, menjadi buntu karena kemampuan logikanya luntur, yang akan muncul itu adalah sifat-sifat atau sikap-sikap anarkis. Oke, jadi sebenarnya filsafat itu membantu untuk memulihkan, juga membangun dinamika. Ada di laporan LK nomor sekian-sekian. Ya ada, Bang. Saya bilang ya ada, Mbak. Cuman kan kita itu. Oke. Bisa Tolong di transfer ke nomor perintah itu. Ada. Tapi kan nggak ada perintah terambil ya. Iya. Permisi Pak, mungkin bisa di-mute mikrofonnya, mic-nya bisa di-mute. Terima kasih. Saya pikir itu karena di tangan saya. Yang udah PAUD. Padahal saya kan cuma titipan. Bentar ya. Perintahnya tetap harus ada. Kamu bisa mute juga dari akunmu. Kamu meeting langsung aja. Karena kamu fokus juga. Saya transfer dulu semuanya. Kamu pun juga masyarakat. Permisi Pak Budi. Bisa di-mute Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Baik,
contoh, kemudian ulasan kritis saya tentang ad hominem, dan juga tentang kultur kita di Indonesia. Jadi bagi saya filsafat bisa membantu kita untuk dengan dewasa, dengan bijak, bisa membangun opini kita, bisa membangun argumen kita. Jadi nggak perlu ad hominem. Bagi saya ini bukan suatu sikap yang bijak, yang dewasa sebagai seorang manusia, sebagai seorang pribadi yang berpikir. Jadi ada baiknya apabila nggak masalah apabila ada suatu topik yang dibicarakan, kemudian kita memiliki pandangan yang berbeda, nggak masalah. Saya keluarkan argumen saya, lawan bicara saya mengeluarkan argumen dia, kemudian kita bicarakan, kemudian mungkin dari diskursus ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang mungkin terkadang meskipun bisa jadi nggak begitu relevan, tapi paling tidak prosesnya ini bisa membantu kita untuk menemukan suatu pemahaman baru seperti itu. Oke. Ad hominem. Kemudian lanjut yang kedua adalah argumentum ad verecundiam. Oke, apa maksud dari argumentum ad verecundiam ini? Menerima atau menolak suatu pendapat tidak berdasarkan nilai penalarannya, melainkan karena orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, dapat dipercayai atau seorang ahli. Argumentasi ini disebut juga argumentum autoritas, yaitu argumentasi yang berdasarkan kewibawaan atau kredibilitas seseorang. Secara logis, seharusnya orang tidak boleh menggantungkan diri kepada pendapat orang lain yang dianggap ahli. Keahlian atau kepandaian justru harus dibuktikan dengan penalaran yang tepat dan tidak sebaliknya. Oke. Dalam bahasa Inggris ini biasa disebut sebagai argument, logical fallacy, appeal to authority. Oke. Ini selalu mengutip atau tergantung kepada otoritas. Oke, otoritas. Misalnya, tidak boleh melakukan hal ini karena presiden mengatakan ini. Tidak boleh melakukan ini karena rektor atau siapapun, otoritas atau pemikir siapapun mengatakan hal ini. Jadi yang hilang adalah kemampuan kita sendiri untuk menjelaskan, mendefinisikan, menjabarkan argumen tersebut, mengapa argumen tersebut menjadi seperti itu. Jadi appeal to authority atau argumentum ad verecundiam ini mencari aman. Mencari aman karena mengapa? Karena ada otoritas yang dihormati mungkin, otoritas yang ditakuti, seorang raksasa berpikir. Ini kemudian dijadikan suatu argumen. Tapi sebenarnya argumen ini sangat-sangat lemah. Karena tidak mampu untuk menjelaskan statement atau pernyataan atau argumen dari kita. Seperti kata pepatah Latin, tantum valet auctoritas quantum valet argumentatio. Bahwa nilai wibawa itu setinggi nilai argumentasinya. Jadi respect is earned. Bahasa Inggrisnya. Jadi wibawa atau hormatnya orang kepada kita itu bukan dipaksakan, tapi bagaimana kita misalnya di dalam menyusun argumentasi atau cara berpikir kita, opini kita ini bisa kita jelaskan dengan baik, dengan benar, secara logis dan valid, kemudian benar-benar teruji dan orang lain bisa percaya. Jadi kemampuan berpikir kita, kemampuan berargumen kita, kemampuan beropini kita ini sesuai dengan wibawa yang sudah kita bangun. Jadi nggak bisa karena misalnya saya ini anak presiden, kemudian setiap dari perkataan saya ini benar, nggak bisa seperti itu. Karena mentang-mentang saya ini anaknya presiden, memiliki otoritas, orang nomor 1 di Indonesia, jadi setiap perkataan saya ini harus benar. Itu nggak bisa seperti itu.
Tetapi dalam berpikir logis adalah bagaimana wibawa saya ini dibentuk oleh penalaran saya yang baik dan benar. Oke. Bisa dipahami dan kebenarannya bisa dibuktikan. Oke. Jadi banyak sekali contoh-contoh dari argumentum ad verecundiam atau appeal to authority. Oke, terutama misalnya dalam menulis esai atau menulis suatu artikel opini. Apabila di dalam menyusun suatu opini atau menulis suatu esai tulisan, kemudian 90% ini menggunakan argumentum ad verecundiam atau appeal to authority atau selalu mengutip otoritas seorang yang berwibawa, bagi saya ini bukan suatu bentuk menulis atau bentuk beropini secara filsafat yang matang, karena yang dikutip ini ada pemikiran orang lain. Jadi cara berpikir atau menulis secara filosofis yang baik adalah benar-benar bagaimana kita ini bisa membangun opini kita mungkin di atas opini para otoritas ini, atau mungkin bisa bahkan melakukan suatu komparasi atau perbandingan. Oke. Jadi bagaimana dua pemikiran yang berbeda dari dua tradisi berpikir yang berbeda ini kita munculkan, kemudian kita membuat suatu kesimpulan. Nah, ini cara berpikir filosofis yang baik dan benar. Jadi apabila hanya mengutip otoritas, ini cara berpikir yang lemah. Oke. Jadi harus benar-benar bisa matang, bisa benar-benar dewasa dalam berpikir. Oke, harus berani berpikir kreatif. Ketiga, argumentum ad baculum. Oke. Apa ini? Argumentum ad baculum. Argumentasi yang sesat karena membenarkan kesimpulan dengan memakai alasan bahwa penolakan seseorang terhadap kesimpulan itu akan membawa akibat yang merugikan dirinya. Kesesatan timbul bila penerimaan atau penolakan suatu penalaran atau argumentasi didasarkan atas adanya ancaman hukum. Oke, ini sudah jelas. Jadi ada ancaman hukum. Di sini seorang menggunakan kekuatan, ancaman atau tekanan untuk memenangkan adanya paksaan untuk menerima satu gagasan atau penalaran karena takut. Afirmasi ini selaras dengan kata baculum dari tongkat. Oke, seperti seorang yang memiliki kekuasaan, jadi dengan paksaan atau ancaman. Contohnya misalnya, kalau kamu nggak ikut demonstrasi, kamu akan kami keluarkan dari kelompok ini atau dari sekolah ini atau dari institusi. Ini kan suatu ancaman. Kalau kamu tidak mengeluarkan pernyataan seperti ini di depan publik, kamu akan kami keluarkan dari organisasi ini. Nah, jadi membangun suatu opini atau mengambil suatu kesimpulan atau keputusan atas dasar ancaman. Ini merupakan suatu bentuk dari sesat pikir. Oke. Argumentum ad baculum biasanya diikuti dengan pernyataan kekuasaan membuat segalanya benar. Oke. Jadi ada rasa takut, ada ketakutan, ada ancaman. Penggunaan metode tangan besi untuk menekan lawan politik adalah contoh kontemporer kekeliruan argumen ini. Demikian juga dengan metode intimidasi sebagaimana terjadi dalam kehidupan politik. Oke. Dalam skala internasional, argumentum ad baculum dapat memicu timbulnya konflik antar bangsa, penindasan negara adik kuasa terhadap negara miskin, dan sebagainya. Oke, jadi kebenaran bukan lagi dicapai dalam suatu dialog atau diskursus, dalam suatu ruang kebebasan yang demokratis, tapi kebenaran itu akhirnya didikte oleh suatu sosok otoritarian atau suatu sosok diktator, bentuk tangan besi. Jadi ini bisa bukan hanya digunakan dalam suatu argumen dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian mengancam supaya cara berpikirnya harus seperti ini atau keputusan yang diambil harus sesuai dengan kelompok tertentu, karena apabila tidak akan diasingkan dari kelompok tersebut. Tapi juga dalam kehidupan politik ini bisa terjadi dalam antar bangsa.
Misalnya contohnya adalah dari negara adidaya yang mencoba untuk melakukan kebijakan ikut campur dalam membentuk kebijakan internal dari suatu negara yang notabene sebenarnya tidak berdaya dibandingkan negara adidaya yang dikuasai. Oke. Jadi argumentum ad baculum ini sekali lagi contoh dari kultur bully. Oke. Contoh dari kultur bully. Selalu diancam, selalu diancam. Oke. Jadi yang harus disediakan, yang harus dirayakan di sini adalah sekali lagi freedom of speech, kebebasan untuk mengekspresikan akal pikiran kita yang harus direspon secara bijak, dewasa, dan matang. Oke, kita nggak perlu merasa terancam, merasa takut apabila ada argumen-argumen yang kemungkinan bisa berbeda dengan latar belakang budaya, agama, bahkan siapa kita sebagai individu. Oke. Yang penting kita harus tetap bijak, memilah-milah, kemudian bijak juga dalam mengevaluasi, menyaring argumen-argumen atau opini-opini tertentu. Di argumentum ad baculum. Keempat, argumentum ad misericordia. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Argumentum ad misericordiam, mungkin suatu kata yang banyak dari kita mungkin sudah pernah mendengar kata ini, misericordia. Cor, hati, miseri, berbelas kasih, adalah argumen yang didasarkan atas perasaan belas kasihan, sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan yang diperoleh dari argumentasi tersebut. Namun sebenarnya kesimpulan yang ditarik tidak menitikberatkan pada fakta yang dipermasalahkan, melainkan semata-mata karena perasaan belas kasihan, cinta kasih, dan sebagainya. Oke, misalnya ya, misalnya seseorang ini melakukan vandalisme, mencoret-coret misalnya dinding sekolah, terus ketahuan seseorang mungkin kerabat dari seorang ini yang melakukan tindakan vandalisme ini, mencoret-coret dinding dari sekolah tersebut, mengeluarkan suatu argumen, misalnya, oh, udah deh dimaafin aja, ini kasihan orangnya, dia berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Misalnya orang ini dimasukin dalam penjara, terus bagaimana keluarganya? Istrinya sakit, anaknya juga masih kecil, seperti itu. Ini kan argumentum ad misericordiam. Jadi tindakan itu akhirnya dimasukkan dalam tanda kurung, dipisahkan dari kenyataan atau objektivitas dari tindakan tersebut, bahwa mencoret dinding suatu sekolah itu sebenarnya suatu tindakan salah. Jadi keluar dari topik yang sebenarnya adalah bagaimana yang harus dievaluasi adalah tindakan vandalisme tersebut, tapi argumen yang dibangun adalah belas kasihan atas dasar mungkin latar belakang ekonomi dari seorang yang bertindak vandalisme tersebut. Banyak sekali contoh-contoh lainnya. Oke. Bukan berarti bahwa berbelas kasihan itu merupakan suatu hal yang salah, tetapi bahkan berbelas kasihan itu harus memiliki konteks yang benar, konteks yang tepat. Nggak bisa sembarangan belas kasihan itu dipaksakan pada semua konteks. Okay. Karena kita hidup di suatu masyarakat yang majemuk, jadi tatanan hidup bermasyarakat itu harus benar-benar dijaga. Apabila kesalahan-kesalahan dalam ruang publik ini dilakukan, terus kemudian dibiarkan atas dasar belas kasihan, yang tidak tepat digunakan, ini bisa sangat berbahaya. Karena keadilan juga menuntut seorang itu untuk menjadi baik, restorative justice, keadilan yang memperbaiki. Seperti itu.
Nah, argumentasi ini biasanya berkaitan dengan usaha agar sesuatu perbuatan dimaafkan. Sering dalam sebuah pengadilan, seorang terdakwa mengajukan argumen ini untuk memberikan rasa belas kasihan kepada hakim. Oke, jadi memang sepertinya tugas seorang hakim ini sangat-sangat sulit. Seorang hakim ini sekali lagi, kalau dilihat dari kesimpulan ini, adalah seorang yang benar-benar berdiri pada pijakan logis. Harus berpikir logis, harus berpikir objektif, yang salah, yang benar-benar. Oke. Nggak bisa menutup mata kepada realitas di depan, kemudian hanya mendengarkan suatu tuntutan yang berdasarkan belas kasihan yang sebenarnya keluar dari maksud atau aspek moral dari tindakan tertentu. Oke. Ini seringkali kita dengarkan dalam sebuah sidang, sebuah pengadilan. Oke. Argumentum ad misericordia. Contoh tentang pembenaran perceraian. Perceraian hendaknya diizinkan, karena hal ini akan menyelesaikan banyak keadaan yang menyedihkan. Oke. Untuk apa orang yang sudah tidak saling mencintai mesti hidup bersama? Bukankah itu kejam? Ini khususnya untuk agama Katolik, ya, tidak mengenal yang namanya perceraian. Oke. Di negara Barat, hal ini seringkali argumen ini seringkali digunakan untuk mengasingkan atau untuk meniadakan tradisi atau ajaran gereja tentang pernikahan, yang sakral, yang tak terpisahkan, yang apabila cinta itu terus diperbarui setiap hari, maka yang namanya perceraian ini tidak mungkin karena selalu mendatangkan Tuhan. Jadi yang baik ini dihilangkan, dikerucutkan, kemudian difokuskan kepada tema-tema atau istilah-istilah seperti ini, lebih menuju kepada aspek perasaan, emotion seperti itu. Oke. Yang kelima, argumentum ad populum. Penalaran sesat karena pembicara berjuang membenarkan suatu kesimpulan dengan jalan menghubung-hubungkannya dengan perasaan atau kecenderungan massa atau pendapat seluruh rakyat atau populus pada umumnya. Di sini pembuktian secara logis tidak dipentingkan. Yang diutamakan ialah menggugah perasaan massa pendengar, membangkitkan atau membakar emosi pendengar agar menerima suatu pendapat. Argumentasi ini banyak dipakai dalam aksi gerakan massa, kampanye, dan propaganda politik. Cara ini juga digunakan oleh masyarakat yang hendak menghasut kelompok yang tidak tahu mengenai fakta, mereka yang hendak membakar kebencian golongan. Oke, ini seringkali sepertinya menurut saya di Indonesia juga ini seringkali dipakai argumentum ad populum. Oke. Bahwa politik identitas ini seringkali dipakai. Oke. Contoh sederhananya mungkin seperti ini. Setiap orang menggunakan HP atau setiap orang memiliki mobil. Jadi, kamu juga harus memiliki HP atau memiliki mobil. Oke. Tapi pada kenyataannya nggak harus. Tetapi karena argumen yang digunakan adalah argumentum ad populum, jadi apa yang populer, apa yang menjadi mayoritas, apa yang menjadi konsensus kebanyakan orang, meskipun apabila ditelah secara teliti, argumen tersebut tidaklah benar. Misalnya, bahwa dalam suatu masyarakat tertentu aborsi itu dianggap baik atau sudah menjadi aturan yang sah. Jadi setiap orang, meskipun misalnya beragama Katolik atau dari kepercayaan tertentu yang tidak membenarkan aborsi, harus tunduk atau ikut serta atau mendukung aborsi.
Ini kan enggak suatu sesat pikir, terbentuk dari sesat pikir. Ini yang kita sebut sebagai argumentum ad populum. Jadi yang mayoritas ini digunakan sebagai suatu desakan untuk mengambil suatu kesimpulan atau untuk membentuk suatu argumen tertentu. Tapi sebenarnya enggak selamanya yang mayoritas itu memiliki aspek kebenaran. Enggak selamanya paham-paham tertentu atau cara berpikir tertentu yang dipeluk oleh kelompok mayoritas ini benar adanya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, apakah yang dipercayai atau bentuk pemikiran suatu kelompok tertentu atau suatu kelompok mayoritas ini benar atau tidak? Jadi sepertinya kita ditantang untuk benar-benar berpikir kritis, benar-benar berani untuk mendobrak cara berpikir yang kaku, yang hanya ditentukan oleh mayoritas. Nah, kita harus berani benar-benar mengkaji ulang, mengevaluasi bentuk pemikiran, ide, opini dari mayoritas. Apabila ini benar, ini yang harus kita pertahankan. Apabila salah, ini jangan kita biarkan. Meskipun mayoritas atau sebagian besar dari kelompok tertentu ini menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang benar. Ini tantangan dari berpikir logis. Dan yang terakhir, argumentum ad ignorantiam. Argumentum ad ignorantiam. Dalam bahasa Inggrisnya, ignorantiam ini ignorance, ketidaktahuan. Penalaran sesat karena orang menyimpulkan bahwa oleh karena seorang tidak dapat menyanggah sesuatu, pendapat atau kesimpulan, maka ini merupakan bukti bahwa pendapat atau kesimpulan itu adalah benar. Misalnya saya memiliki lawan bicara atau lawan debat, kemudian saya nggak bisa menyanggah argumen dari seorang tersebut, kemudian kesimpulan tersebut benar. Namun bisa jadi bahwa mungkin sekali lagi saya belum bisa membangun suatu bukti-bukti untuk menjatuhkan argumen tersebut. Mungkin saya tahu bahwa ini salah, cuma mungkin bukti-buktinya kurang. Misalnya di Kalimantan itu ada hewan yang namanya orangutan, misalnya seperti itu. Kemudian saya berasal dari Kalimantan, namun saya belum pernah melihat orangutan. Kemudian oleh karena saya tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, terutama misalnya saya benar-benar melihat adanya dengan kasat mata bahwa ada orangutan di Kalimantan, bukan berarti bahwa data tertentu yang mengatakan bahwa ada orangutan di Kalimantan ini salah. Hanya karena saya tidak bisa mengeluarkan bukti-bukti yang tepat. Yang bisa membantu untuk menyusun argumen saya menjadi suatu argumen yang valid, yang bisa menyokong argumen saya. Karena non A tidak dapat ditunjukkan atau tidak dapat dibuktikan, maka disimpulkan A adalah benar atau harus diterima. Misalnya, contohnya adalah saudara salah karena saudara tidak bisa membuktikan bahwa saudara tidak salah. Ini kan lucu sekali. Saudara salah karena saudara tidak bisa membuktikan bahwa saudara tidak salah. Jadi sekali lagi, ini mungkin karena bukti-bukti yang harusnya ada, tetapi tidak hadir pada saat kita membangun suatu argumen. Bukan berarti bahwa apa yang saya alami ini salah, tapi hanya saja mungkin bahasa-bahasa yang saya gunakan ini tidak mencukupi untuk membangun suatu argumen yang bisa dipercayai oleh
para pendengar atau lawan bicara saya. Oke, jadi argumentum ad ignorantiam. Oke, bukan berarti bahwa seorang ini tidak bisa menyusun suatu kalimat atau mungkin berpikir gagap dan sebagainya. Artinya bahwa pengalaman dia misalnya yang benar-benar disaksikan oleh banyak orang, kemudian kita anggap sebagai suatu argumen atau opini yang salah. Jadi argumentum ad ignorantiam itu seperti itu. Jadi contohnya adalah saudara salah karena saudara tidak bisa membuktikan bahwa saudara tidak salah. Oke, ini slide terakhir dari presentasi saya. Jadi 6 contoh dari sesat pikir yang umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tapi ada juga banyak contoh lainnya dari logical fallacies atau sesat pikir. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, memang ada baiknya untuk bisa familiar, mengenal lebih dekat dengan argumen-argumen tersebut yang saya tampilkan tadi, karena ini beberapa argumen umum yang sebenarnya merupakan suatu kejatuhan cara berpikir yang sehat. Oke, jadi baik untuk dipelajari dan terutama juga baik untuk dihindari. Oke, jadi 6 contoh umum dari sesat pikir atau logical fallacies. Ada banyak contoh lain, tapi menurut saya ke-6 contoh argumentum ini adalah hal-hal yang mendasar yang mungkin setiap hari sering kita temukan atau mungkin seringkali menjadi suatu hal yang dinikmati oleh banyak orang. Oke. Karena sekali lagi untuk berpikir sehat, untuk bernalar sehat memerlukan suatu proses yang panjang. Oke, kita harus benar-benar siap diri. Kita harus benar-benar mempelajari argumen lawan bicara kita, bahkan benar-benar bisa membangun argumen kita, opini kita. Tapi sebenarnya sekali lagi logika itu kita gunakan untuk bisa mendapatkan kebijaksanaan, bisa mendapatkan kebenaran. Iya, kita mengetahui ada beberapa jenis sesat pikir, logical fallacies. Oke. Tapi sebenarnya logika itu kita gunakan untuk mempelajari hal-hal tertentu secara baik dan benar, supaya kita bisa mendapatkan kebijaksanaan, dan lewat kebijaksanaan yang kita miliki, kita memiliki alasan atau motivasi untuk hidup sesuai dengan yang diinginkan, hidup sesuai dengan sebagai manusia yang sejati. Jadi bagi saya, sekali lagi logika itu bukan hanya untuk mengkritik, tapi logika ini membantu kita untuk benar-benar berpikir secara rapi supaya setiap keputusan, setiap tindakan yang kita ambil berikutnya ini berasal dari penalaran yang matang, yang sudah dicerna dengan baik, dan kemudian apabila kita lakukan, ambil keputusan tersebut, kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik. Apabila salah, kita bisa pertanggungjawabkan. Apabila benar, kita akan mendapatkan kepenuhan diri, mendapat kesempurnaan, karena apa yang kita lakukan ini sebenarnya berdasarkan dari penalaran atau analisa berpikir yang matang. Oke, demikian dari saya penjelasan sedikit tentang logical fallacies atau sesat pikir. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Materinya sangat Pastor, maaf Romo. Terima kasih Romo atas materinya. Sorry, saya masih ingat masa lalu kita dulu. Terima kasih, materinya sangat luar biasa sekali. Mohon maaf keceplosan. Mungkin bisa langsung ke sesi pertanyaan aja ya Romo ya. Ya, silakan. Nah, iya, Pak Mizat sepertinya sudah mempersiapkan sesuatu. Silakan Pak Mizat. Silakan. Silakan.
Ya, selamat malam, Father. Selamat malam, Pak Mizan. Ya, jadi saya melihat ini sebuah urutan yang dari 1 sampai 6 ini sangat menjaga kita atau supaya kita menghindari ke-6 argumentum ini gitu, Romo. Nah, saya pikir kan dalam setiap tadi disebutkan gitu bahwa jadinya kesimpulan lah ya. Jadi setiap kali kita mau berargumen sebaiknya stick to the objective gitu. Jadi selalu fokus pada persoalan. Tadi disebutkan apa ya? Selalu fokus pada persoalan. Kalau nggak salah tadi di argumen yang pertama ya, argumentum ad hominem. Nah di situ disebutkan kata-kata persoalan. Jadi kita jangan terjebak di pribadi atau di hal-hal lain lah, gitu kira-kira. Nah, jadi saya sih bukan bertanya, tapi lebih apa ya? Apakah ke-6 ini bisa kita buatkan satu avoiding ya, atau satu penghindaran gitu, satu penghindaran. Jadi misalnya kita bikin seperti chart gitu. Jadi ini argumentum yang tadi 1 sampai ke 6, terus kemudian kita bikin yang kanan bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak di dalam argumen ke 6 tadi gitu. Ya, apakah kita bisa membuat pedoman seperti itu, Frater? Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mizan. Untuk menjawab komentar atau pertanyaan dari Pak Mizan, sebenarnya tadi udah dijawab oleh Pak Mizan sendiri. Jadi Pak Mizan menyebutkan bahwa harus fokus kepada objektif atau persoalan. Bagi saya itu poin yang paling penting. Okay. Dari semua sesat pikir ini, logical fallacies ini, sebenarnya yang hilang adalah kecenderungan untuk keluar dari topik pembicaraan seperti itu. Jadi berbagai macam argumentum ini sebenarnya digunakan sebagai suatu alibi, okay? Sebagai suatu bentuk penghindaran. Karena yang tepat adalah fokus kepada topik atau persoalan yang dibahas. Okay? Jadi ini seperti lebih kepada sifat psikologis manusia ya, defense mechanism. Okay? Jadi bercabang. Ada yang memilih untuk argumentum ad hominem, ada menggunakan argumentum ad populum dan sebagainya. Tapi pada dasarnya yang dihindari adalah persoalan yang sedang dibahas seperti itu. Nah, apakah bisa kita gunakan satu persatu? Mungkin contoh untuk melawan argumentum tersebut, kesalahan berpikir tersebut, bagi saya mungkin bisa digunakan cara-cara tertentu. Mungkin dari cara seorang itu menggunakan fallacy atau sesat berpikir ini, ya kita coba twist. Jadi tergantung dari konteks yang misalnya menggunakan argumentum ad hominem, bukan malah menyerang balik. Bukan malah menyerang balik, tapi bagi saya caranya adalah menyerang argumen orang tersebut. Oke, misalnya contohnya adalah misalnya lawan bicara saya mengatakan saya ini seorang yang berpikir mundur karena saya berasal dari Kalimantan. Oke. Nah, yang harus saya lakukan adalah maksud Anda berpikir mundur seperti apa? Coba Anda jelaskan. Oke. Bukankah dengan Anda menyerang saya, yang Anda lakukan adalah berpikir mundur? Karena nggak ada progresi dari cara berpikir kita. Kita nggak akan bisa menyampaikan kesimpulan karena Anda terus menyerang saya. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah kembali kepada poin atau pokok persoalan. Jadi bukannya saya malah menyerang dia, saya melakukan kesalahan yang sama, argumentum ad hominem, tapi sebenarnya saya menyerang dia atas kerangka berpikir dia.
Oke. Contoh-contoh argumen lainnya mungkin kita bisa menggunakan metode yang sama, tapi dasarnya bagi saya adalah kembali pada titik persoalan. Oke. Karena sekali lagi segala argumentum ini adalah defense mechanism. Defense mechanism. Tapi yang dihindari dari defense mechanism ini adalah persoalan yang sedang dibahas. Semoga saya bisa menjawab, Pak Mizan. Ya, sangat menjawab. Terima kasih. Sama-sama, Pak Mizan. Terima kasih Pak Mizan atas argumentasinya, sangat luar biasa sekali. Mungkin Pak Indra Wijoyo ada sesuatu yang ingin ditanyakan juga, silakan. Pak Indra, silakan Pak Indra. Jadi, selamat malam, Frater Ambang. Selamat malam, Pak Indra. Selamat malam. Gini Pak, jadi pertanyaan saya, dengan adanya sesat pikir ini, apakah semacam usaha-usaha argumen ini sengaja untuk digunakan, atau memang saat-saat untuk menghindar saja? Kan sudah dinyatakan kan ini sebagai sesat pikir, ya katakan sebagai nama ya sesat pikir. Tapi apakah benar ini sebagai argumen untuk kita pakai? Apakah ada gunanya? Dalam artian kita tidak menilai kita ini benar apa salah, kita ini jahat apa baik gitu enggak ya. Tapi apakah itu benar sebagai argumen yang bisa dipakai sebagai alat logika? Itu maksud saya, Frater. Tolong dijelaskan. Saya tidak mau berpikir yang negatif, yang jelek, tapi bagaimana itu sebagai salah satu logika perangkat untuk kita ya kita berlogika. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya. Jawaban singkatnya sudah jelas bahwa dari keenam argumentum ini merupakan bentuk-bentuk dari sesat pikir. Artinya apabila kita hubungkan dengan rumusan logika, ini salah, artinya harus dihindari. Oke, harus dihindari dan jangan pernah dipakai. Karena ini nggak akan membantu suatu bentuk pencapaian kesimpulan atau suatu proses komunikasi yang baik atau suatu proses dialog yang baik. Apabila misalnya saya terus menggunakan argumentum ad hominem terus menyerang pribadi seorang, kita nggak akan selesai karena saya nggak memberikan respon yang baik, yang benar kepada lawan bicara saya. Jadi nggak ada perkembangan topik pembicaraan. Tetapi jadi satu adalah ini argumentum ini, logical fallacy ini harus kita hindari karena tidak sesuai dengan rumusan logika. Tetapi berikutnya adalah mengapa beberapa dari kita dengan mudah dan dengan begitu santainya menggunakan keenam argumentum ini. Bagi saya tujuannya adalah untuk memenangkan suatu misalnya debat. Oke. Jadi tujuannya hanya itu. Misalnya ya, atau untuk bisa menguasai suatu perdebatan atau suatu percakapan. Misalnya tadi argumentum yang berhubungan dengan ancaman seperti itu. Oke. Jadi karena saya ini merasa sudah tersudutkan, supaya saya bisa menang debat, yang saya lakukan adalah, loh, kamu harus respect saya. Saya ini majikan kamu loh. Alasan-alasan kamu saya nggak terima. Karena saya majikan kamu harus dengar saya. Kalau enggak, saya nggak akan kasih kamu gaji seperti itu. Ini berhasil karena Anda seorang majikan. Ini digunakan sah dalam artian bagi dirinya ini berhasil. Debatnya selesai, no more comments, tapi secara logis ini salah. Oke, jadi dua jawaban tersebut, Pak. Secara objektif, ini salah secara logis dan harus dihindari. Tetapi alasan ini digunakan mengapa?
kebanyakan orang menggunakan argumentum-argumentum ini karena sudah tersudutkan, dan untuk memenangkan dirinya menggunakan argumentum-argumentum. Dan apabila kita berbicara tentang memenangkan suatu argumen, banyak sekali argumentum-argumentum ini, kesalahan berpikir ini digunakan. Tapi karena kita belajar logika, hal ini harus kita hindari. Meskipun seringkali bisa berhasil untuk memenangkan suatu argumen. Oke. Jadi dua jawaban saya dalam sudut pandang rumusan logika dan dalam sudut pandang pengalaman manusia seperti itu. Semoga bisa menjawab Pak Indra. Ya, terima kasih Brother Ambang. Sama-sama Pak Indra. Jawabannya seperti itu ya. Saya bisa nerima. Tapi dalam hal pikir sesat ini, itu kan juga memerlukan suatu kreativitas ya. Kalau dalam arti memenangkan pribadi ya, walaupun sudah kalah logika, ya, sudah ke pojok katakan di Pak Ambang katakan itu. Tapi apakah ini juga sebagai jalan keluar, nanti artinya sebagai majikan ya, bahwa dia itu mengambil status ya, jadi sudah nggak membicarakan yang lain karena ada ke pojok, tapi dia mengadakan premis baru bahwa itu adalah dengan kuasa ya, artinya sudah menunjukkan kuasa. Apakah hal itu bisa dipakai untuk menghindar? Lalu tolong bisa diberikan apakah ini penilaian yang benar atau sebetulnya nggak pantas gitu ya. Seperti yang tadi dikatakan, oh itu salah, sudah nggak benar, sudah nggak bisa dikategorikan logika gitu. Tapi dalam hal-hal karena tadi berpengalaman ya, bagaimana saya itu supaya tetap bisa berdiri di dalam suatu wacana itu. Jadi saya itu mohon frater untuk memberikan apa ya, semacam wawasannya gitu ya. Ya sudah tahu, sudah jelas bahwa itu salah ya, supaya kita menghindar ya. Tapi justru dibalik yang tidak disukai, yang dibuang-buang ini, tapi kok ada semacam kegunaan gitu bagi saya gitu. Tolong frater dijelaskan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Ini sebenarnya sudah masuk kepada aspek moralitas ya bagi saya. Jadi tergantung bagaimana, di mana kita berpijak. Oke, di mana kita berpijak. Misalnya saya ini seorang pragmatis, oke, yang saya utamakan adalah untuk memenangkan suatu opini atau suatu argumen. Karena saya seorang pragmatis, saya akan menggunakan, misalnya saya menyadari bahwa saya ini memiliki status yang lebih tinggi dari lawan bicara saya, contoh tadi majikan yang sedang berargumen dengan pekerja, seorang yang bekerja di rumahnya seperti itu. Tentu saja saya sebagai seorang pragmatis, mungkin bagi saya kreativitas saya untuk menggunakan argumen adalah menggunakan argumentum yang mengancam, bakulum, argumentum ad bakulum. Oke, pasti. Tentunya saya bisa menang, Pak Indra. Tentunya saya bisa menang. Kalau saya memiliki pemikiran pragmatis seperti itu, ya saya gunakan semua argumentum itu. Oke? Atau mungkin dalam bentuk kehidupan lainnya. Tetapi sekali lagi berpikir logis itu bagi saya bukan hanya tentang berpikir yang tidak melihat situasi kemanusiaan. Bagi saya berpikir logis itu juga harus sesuai dengan situasi kemanusiaan. Kita nggak bisa semata-mata mengabaikan hal seperti prinsip-prinsip moral seperti ini. Karena apabila ini disahkan, semua orang memiliki cara berpikir seperti ini, apa yang akan terjadi pada masyarakat? Waduh, pada kacau, Pak. Nggak berpikir logis lagi. Oke? Misalnya seorang mengatakan, loh, kalau kamu pergi ke daerah ini atau ke hutan seperti ini, di situ ada binatang buas, kamu akan diterkam, ini akan berbahaya bagi kamu.
Tetapi karena saya ini seorang bawahan, kemudian atasan saya bersikeras untuk pergi ke hutan untuk berburu, dan apabila patokan atau paduan berpikir adalah argumentum ad baculum yang benar, yang dipegang oleh mayoritas, nah apa yang terjadi? Ya udah, silakan pergi ke hutan, ambil sendiri resikonya. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Kekacauan. Jadi kalau dilihat secara pragmatis, ya sangat-sangat berguna. Tetapi apabila kita kaji lebih jauh, lebih dalam, ini memiliki konsekuensi sosial, konsekuensi moral. Jadi meskipun memiliki mungkin efek yang baik pada satu orang, tetapi bagi orang lain ini enggak benar, ini enggak bermanfaat. Jadi bagi saya hal seperti ini benar-benar harus dijauhi, benar-benar harus dihindari. Karena apabila kita berpikir tentang untuk mencapai suatu kebaikan bersama, tatanan kemasyarakatan, dengan berpikir lurus, dengan bisa menggunakan cara berpikir logis kita, bagi saya konsensus itu bisa dicapai. Jadi jawaban panjang saya seperti itu, Pak Indra. Semoga bisa menambah. Terima kasih, Brother. Saya bisa belajar lagi. Saya bisa lebih jauh belajar lagi bahwa dengan pemanfaatan logika, memang dijelaskan suatu sesat pikir ya, logika yang salah gitu ya. Nah itu dilakukan ya, itu ya seakan-akan kurang dipenuhi. Jadi ya kalau memang logikanya salah, diakui salah, tapi kalau sebagai suatu atasan jabatan, ya memang kita bisa menyatakan dengan mengakui bahwa kamu bawahan saya, aku atas saya, dengan cara itu ya ikutlah. Gitu. Walaupun logika salah yang saya pakai itu sudah salah. Dalam hal logika saya kalah dengan kamu, tapi dalam hal kepemimpinan saya tetap. Jadi dalam artian itu ada tanggung jawab dan ada pengakuan. Jadi bukan segala cara gitu ya. Dengan logika itu artinya bukan segala cara, dengan segala apa saya lakukan logika. Salah-salah dikejar, dihantam terus kan gitu ya. Saya rasa ya memang ada suatu aturannya, ada etikanya. Jadi kalau saya bisa belajar dari situ, terima kasih Frater Rahmat. Ya, sama-sama Pak Indra. Terima kasih Pak Indra, kerendahan hatinya luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Frater. Mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya secara langsung, silakan open mic saja. Atau mungkin Pak Mizan lagi mau bertanya sesuatu atau sudah cukup? Silakan Pak. Pak Henry. Ya, silakan. Romo, saya tertarik argumentum yang nomor 5, argumentum et populum. Ya, nah, saya melihat justru argumentum ini ada nilai-nilai positif, gitu. Jadi karena di sini ada ada statement pembenaran kesimpulan. Nah, kenapa saya berkesimpulan ini bisa jadi positif, karena sebuah kesimpulan itu kan kalau misalnya kita stick to the objective, kesimpulan itu kan bisa artinya nilainya kan bisa bagus gitu. Nah, jadi tidak selalu kesimpulan itu tidak bagus. Nah, jadi malahan saya jadi lihat mungkin istilah sesat itu terlalu negatif, Frater. Sesat pikir itu terlalu negatif, karena saya melihat yang nomor 5 ini ada nilai positifnya. Nah, bagaimana, Frater? Baik, terima kasih Pak Mizan. Ya, dalam beberapa kesempatan sebenarnya kalau kita melihat bagaimana masyarakat luas atau mayoritas masyarakat berpikir atau memegang suatu opini atau argumen itu, ada saat-saat tertentu ini baik. Misalnya semua masyarakat dunia
manusia secara keseluruhan ini setuju bahwa yang namanya manusia ini memiliki hak-hak, hak-hak yang sejati, kebebasan untuk memeluk suatu agama dan sebagainya, kebebasan untuk berpendapat, dan ini harus dijaga. Ini kan suatu saya katakan, boleh kita katakan sebagai suatu statement yang dipegang oleh masyarakat luas, ad populum, oke. Dan ini sebenarnya bisa kita gunakan dalam membangun suatu opini. Misalnya ya, bahwa sudah ada konsensus nggak boleh ada lagi yang dinamakan dengan perang dunia. Oke, masyarakat internasional global setuju bahwa nggak boleh ada gencatan senjata lagi. Kita belajar dari sejarah-sejarah sebelumnya bahwa perang dunia ini benar-benar membuat kekacauan kepada kemanusiaan. Jadi unsur kemanusiaan sudah hilang. Jadi kita bisa menggunakan konsensus ad populum ini dalam satu argumen. Jadi dalam satu hal ini baik sekali. Tapi istilah ad populum ini dalam suatu bentuk kesesatan berpikir lebih terfokus kepada memang dari sisi negatifnya. Oke. Dari sisi negatifnya. Ini dimaksudkan tadi seperti saya sampaikan, apabila ada bentuk berpikir dari masyarakat luas yang karena dianggap populer, ini berarti benar. Tadi sudah saya sampaikan seperti aborsi, karena ngetren misalnya di negara barat, aborsi it's fine, it's legal, artinya it's fine, morally permissible. Tapi sebenarnya apabila kita mengkaji lebih dalam realitas dari aborsi, ini tentu saja bukan suatu hal yang harus kita anggap sebagai suatu yang legal. Seperti itu. Bukan karena kelompok mayoritas, kebanyakan dari masyarakat ini mengatakan bahwa hal ini trend, ini populer, kemudian ini benar, kemudian kita oke, dengan lapang dada menerima hal ini, tapi sekali lagi harus mengkaji lebih ulang secara kritis apakah cara berpikir seperti ini meskipun dari kelompok mayoritas benar atau tidak, seperti itu. Jadi harus benar-benar bisa, ini salah satu fungsi dari filsafat, to make a distinction. Okay. Paling sangat-sangat penting ini dalam filsafat. Seperti, oke, wait a minute, tunggu sebentar, maksud kamu seperti apa? Nah, make a distinction. Jadi, we don't have, we must not make a rush judgment. Okay. Artinya, cara berpikir kita, cara mengambil keputusan, apabila kita menggunakan sistem filsafat, ini harus hati-hati. Apabila kita cara berpikir, cara menilai, cara menganalisa akan suatu tindakan atau suatu opini atau argumen secara berhati-hati, maka kesimpulan yang akan kita capai juga suatu kesimpulan yang matang. Mengapa? Karena kita percaya diri bahwa proses yang telah saya capai adalah suatu proses yang benar-benar teliti dan berhati-hati. Jadi seperti itu Pak Mizan, lebih kepada efek hal negatif dari cara berpikir seperti ini, argumen seperti ini. Semoga bisa. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Mizan. Terima kasih Pak Mizan, luar biasa sekali Frater Romo. Sorry kembali. Mungkin saya boleh bertanya sesuatu nggak, Frater? Tapi jangan, nggak jadi. Cancel. Kita lain waktu saja. Mungkin para peserta lain ada ingin bertanya juga, silakan. Ibu Yeni Wijaya, Bu Bertalian, silakan. Mungkin Suster masih penasaran tentang argumentasi ini, Suster? Suster, jangan malu-malu, Suster. Ya, Suster, jangan malu-malu. Kita masih bujang semua ini. Oh, sorry. Masih bujang semua ya? Ya, bujang semua. Tuhan. Silakan, Suster Antonia OP, silakan. Mungkin sepertinya sudah ada. Pak Indra, masih ada yang ingin ditambahkan? Atau Pak Mizan?
Kalau masih ada silakan. Ya, sedikit lagi. Oh ya, silakan. Dari penjelasan ya, bahwa kita dengan logika ini ya, berarti logika sendiri sebetulnya tidak memerlukan jaminan, gitu kan. Apakah hal-hal di luar itu, katakan itu moral, etika, semacam konsensus massa gitu ya, komunitas kan. Apakah itu ya artinya itu sah kalau dipakai, dibawa untuk menjamin logika tadi? Apakah itu ya artinya itu oleh wacana logika itu diterima? Ataukah oh bukan, nggak termasuk, kamu sudah tersingkir, apakah gitu? Bagaimana, Frater? Ya, baik, terima kasih Pak Indra. Saya sekali lagi dari pertemuan sebelumnya, advokasi saya itu adalah melihat logika dalam suatu lingkaran yang luas, dalam struktur yang lebih luas, jadi nggak sempit. Dan Aristoteles juga sebenarnya meletakkan logika pada dimensi yang seperti itu, jadi nggak sempit. Jadi misalnya siapa kita, sikap kita dalam membentuk satu argumen, bahkan dalam membentuk satu relasi, apabila hanya menggunakan logika yang sempit, maksud saya oke, rumusannya sesuai, tetapi tidak melihat kenyataan, misalnya aspek kemanusiaan seperti saya sampaikan tadi, ini bisa berbahaya. Contohnya ya Nazi Jerman, oke. Dalam konteks berpikir, ruang lingkup kondisi kultur Nazi Jerman pada masa itu, pada masa Perang Dunia Kedua, bahwa ras tertentu itu lebih rendah dibandingkan ras bangsa Jerman. Oke. Apabila mereka menggunakan logika yang lurus-lurus seperti itu, maksud saya yang sangat-sangat kering, silogisme mereka, cara berpikir mereka boleh dianggap benar, karena mereka beranjak dari proposisi bahwa bangsa Jerman lebih tinggi dari ras tertentu. Nah, namun apa yang terjadi? Holocaust. Nah, apa yang dihilangkan di situ? Logika kemanusiaan. Oke. Logika kemanusiaan, bahwa siapapun, bahkan yang dianggap lebih rendah dari saya atas alasan ras, latar belakang budaya, atau pendidikan, juga adalah manusia, sama seperti saya. Oke. Jadi bagi saya, ya mungkin sah-sah saja berpikir logis, tapi tunggu, wait a minute, sebentar dulu, apakah berpikir logis kita ini bisa mengancam kemanusiaan? Contohnya tadi saya gunakan kaum Nazi, yang apabila kita pahami dalam konteks kondisi kultur mereka, budaya mereka, secara logis proposisinya benar. Bayangkan ini, proposisi ini bahwa bangsa Jerman ini lebih tinggi dari ras bangsa Yahudi. Ini semua orang Jerman, mayoritas loh, memiliki cara berpikir seperti itu. Dan bagi mereka ini benar. Tapi apa yang terjadi? Holocaust, concentration camp, logika kemanusiaan hilang. Oke. Jadi artinya Pak Indra, bahwa berpikir logis pun harus kita korelasikan dengan prinsip-prinsip moral. Oke. Karena prinsip moral juga memiliki logikanya sendiri yang begitu universal juga. Oleh sebab itu Aristoteles mengatakan bahwa berpikir logis itu enggak hanya kaku seperti itu, harus bisa memahami metafisika, karena metafisika juga membantu. Metafisika berbicara tentang prinsip-prinsip dasar realitas, seperti prinsip dasar kemanusiaan. Nah, apabila kita juga melihat, membuka mata tentang semua dinamika kehidupan ini, tidak hanya memiliki bentuk logika berpikir yang kaku, maka
kita bisa menjadi seorang yang bagi saya manusia yang lebih utuh. Oke. Boleh saja kita bisa misalnya menang berargumen, tapi mungkin dalam cara kita memenangkan suatu argumen kita menyakiti perasaan orang lain. Bisa loh seperti itu. Oke, kamu you win the argument but you lose the person. Kamu menangkan argumenmu tapi kamu kehilangan lawan bicaramu. Oke, bagi saya berpikir logis juga harus setara sejajar dengan berpikir moralis yang logis seperti itu. Jadi harus melihat secara utuh. Itu bagi saya the bigger picture of logical thinking, cara berpikir logis. Semoga bisa menjawab, Pak Indra. Ya, terima kasih, Frater Nambang. Ya. Saya bisa belajar lagi. Saya bisa berlanjut belajarnya ini bahwa ya memang kita berlogika ya, melakukan logika itu ya pada saat-saat tertentu memang logika itu sudah benar sesuai dengan hukumnya. Tapi dengan menjalankan hukum logika itu bisa salah bila ada di dalam suatu wacana tertentu. Ya. Kalau logika yang saya jalankan ini tidak sesuai dengan logika yang lebih luas. Jadi dalam lokal pikiran saya itu sudah mengikuti hukum logika. Tapi saya sudah jalankan. Tapi kalau keluar di situ, kalau tidak katakanlah mematuhi hukum-hukum logika yang lebih luas, nah, maka di situ ya akan terjadi penistaan. Gitu ya. Jadi sekalipun saya itu sudah menjalankan dan benar itu. Dunia juga mengakui benar, tapi di dalam hal itu masih ya artinya ada yang dilanggar juga ya. Lalu saya beralih kepada argumen debat dengan dalam kisah-kisah Injil gitu, Frater ya. Kalau Yesus itu berargumen itu ya selalu katakanlah nggak pernah kalah. Dia itu melakukan hukum logikanya benar. Lalu dia punya semacam suatu karisma atau apa gitu ya. Sehingga dia melakukannya itu ya selalu mendebat dan selalu menindas. Lalu dalam hal itu mungkin dia memegang satu kebenaran, sehingga lawan bicaranya itu mungkin tidak bisa tetap berada di dalam wacana itu, sehingga dia ya membenci, melakukan apa sampai membunuh dia. Tapi kelihatannya tetap bahwa walaupun mengalami begitu, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu benar. Saya ini melakukan logika benar, walaupun saya mengakibatkan lingkungan saya, lawan-lawan bicara saya itu, mungkin dikatakan tadi oleh Frater bahwa kehilangan bicara, tapi memang benar. Ataukah lawan bicara itu memang harus dihilangkan, nggak usah dengan paksa dia hilang sendiri, begitu Frater. Kalau kita meninjau dari pemakaian logika oleh Yesus dalam kisah Injilnya. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya, sosok Yesus sebenarnya seorang yang boleh saya katakan berdiri di atas logika. Oke. Secara pasti dalam berkomunikasi dengan masyarakat pada masanya, masa hidupnya di dunia, ya Tuhan Yesus menggunakan logika, prinsip-prinsip logika, oke, dalam melakukan pengajaran moral dan sebagainya, sangat-sangat logis. Oleh sebab itu kita sampai saat ini bisa percaya bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus sangat logis. Oke.
Cintailah sesamamu, bahkan musuhmu. Bagi saya ini sangat-sangat logis sekali. Oke. Sangat-sangat logis sekali. Mencintai sesama, bahkan musuh-musuhmu. Karena mengapa? Saya tetap bisa mencintai. Oke. Tetapi, seperti saya katakan tadi, di atas logika, mencintai musuh sebenarnya nggak logis. Karena musuh definisinya adalah seorang yang harus dihindari. Oke. Tapi apakah tidak logis yang dikatakan Yesus mencintai musuh? Enggak. Yang logis di situ adalah mencintai, bahwa kita memiliki kemampuan untuk mencintai. It is logical for human to love. Mencintai adalah suatu hal yang logis. Sesuai dengan hakikat kita. Tapi seperti saya sampaikan tadi, di atas logika. Bukan meniadakan logika, tapi berdiri di atas logika. Jadi setelah logika, perintah Yesus itu mengajak kita untuk melakukan lonjatan iman, leap of faith. Pertanyaan sekarang adalah, oke, apabila kamu melihat bahwa mencintai itu secara manusiawi adalah mencintai seorang yang saya anggap layak untuk dicintai, tapi sekarang tantangan saya adalah apa kamu bisa mencintai musuhmu. Oke. Nah itu bagi saya bentuk berpikir Tuhan Yesus seperti itu. Logis tapi di atas logika. Oke. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Indra dari lawan bicara Tuhan Yesus yang akhirnya boleh saya katakan menggunakan argumentum ad hominem, oke, yang diserang itu bukan hanya yang diserang itu malahan secara benar-benar fisik ya, apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Tapi ini uniknya ya. Paling tidak dari sisi Yesus sendiri. Yesus sendiri dia sendiri mengatakan hanya Yesus is the only religious leader. Yesus adalah seorang pemimpin agama. Saya gunakan istilah ini, hanya seorang pemimpin agama yang mengatakan bahwa I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita berbicara tentang logika, apa yang kita kejar? Kebenaran. Oke. Yesus adalah logika yang hidup. Yesus adalah logos itu sendiri, sang sabda itu sendiri. Oke. Nah, Yesus sebenarnya, maaf ini sedikit teologis, tapi untuk menjawab pertanyaan Pak Indra, ini bagi saya sangat relevan sekali. Dalam kelas kita, Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri adalah kebenaran yang mendarah daging, personification of truth. Dan Yesus, karena ia adalah kebenaran itu sendiri dan tahu apa itu yang benar, ia rela mati untuk kebenaran itu. Nah, bagi kita, tantangannya seperti itu. Tantangannya seperti itu. Apakah saya ini rela mati untuk kebenaran yang saya yakini adalah benar-benar benar? Nah, ini tantangannya sangat-sangat luar biasa. Jadi kebenaran itu bukan hanya secara logis, tapi dari Yesus, dia memberikan suatu model, memberikan kita suatu pelajaran penting. Apabila kamu tahu bahwa ini benar, apakah kamu rela untuk mati demi kebenaran yang kamu anggap, yang kamu yakini benar itu, meskipun mayoritas menganggap ini tidak benar. Seperti seorang yang gila, kan? Tapi sebenarnya pondasi dari peradaban manusia itu berdiri di atas kebenarannya seperti ini. Oke. Apabila masyarakat kita, peradaban manusia sudah hidup di atas kebohongan-kebohongan, apa yang terjadi? Keruntuhan. Oleh sebab itu kebenaran itu layak diperjuangkan. Layak diperjuangkan. Bagi saya jawabannya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Brother Rambang. Saya ternyata belajar banyak lagi. Dan saya masih mungkin untuk lebih belajar lagi. Dari penjelasan, kalau begitu ada intermediate logika, ada advanced logika. Ya, kalau begitu, kapan Frater akan memberikan kelas super logika? Kelas. Terima kasih, Frater. Saya menutup pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Ini mungkin tantangan buat Henry ya, panitia ya.
Ya, super logika, oke, itu ya. Kita coba untuk membahas super logika, oke. Di atas rata-rata ini, bagian tinggi ini ya. Ya, semoga nanti ke depannya ada materi seperti ini. Mungkin filsafat dan teologi, bagaimana antara iman dan nalar itu cara kerjanya gimana. Batasan-batasannya seperti apa, bisa berdiskusi, bisa berdialog, apabila ini disatukan akan menjadi seperti apa. Mungkin ke depannya bisa menjadi topik menarik buat kita. Jadi bukan hanya filsafat, tapi filsafat teologi. Bagaimana ini bisa jalan bareng seperti itu. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Frater Rambang. Sudah, pertanyaan saya sudah selesai. Terima kasih Frater Rambang, terima kasih Pak Indra. Terima kasih idenya. Sebenarnya mungkin mudah-mudahan tahun ini pandeminya sudah nggak begitu kuat ya. Mungkin kita bisa buat tatap muka langsung dengan Frater Rambang tentang kelas super logikanya tadi, supaya kita bisa mungkin lebih enak debat diskusinya mungkin. Mungkin Pak Indra juga lebih leluasa untuk bertanya secara langsung. Mungkin kita bisa buat kalau coronanya sudah mereda lah, mungkin di Jakarta atau di mana di Surabaya juga bisa kita buat nanti. Nanti kita diskusikan. Terima kasih Pak Indra ya. Terima kasih, idenya luar biasa sekali. Terima kasih, Henry. Terima kasih, Frater. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya atau masih ada. Kalau sudah ada, mungkin kita tutup saja ya atau gimana? Oke, kita tutup saja. Mungkin kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Silakan Frater Romo, maaf untuk memimpin doa penutup, silakan. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian, suster, atas partisipasinya. Terima kasih Henry sudah menjadi moderator. Looking forward untuk kelas-kelas ke depannya. Semoga Bapak Ibu juga turut ambil bagian aktif dan kita bisa saling belajar banyak. Oke, baik, mari kita tutup dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima dalam melaksanakan kelas filsafat pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar, mendapat pencerahan, mendapat pengetahuan baru, dan kami mohon ya Bapak, apa yang telah kami pelajari ini bisa kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih untuk bisa lebih mencintai secara baik dan benar, secara logis, atas dasar pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami. Bapak, kami mohon supaya Engkau dampingi, jaga kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, terutama para peserta di kelas ini, lindungi mereka selalu, beri mereka kesehatan. Semoga kami boleh pada kesempatan tertentu bisa bertatap muka dan berbagi cerita. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Selamat malam. Selamat malam Minggu. Terima kasih, Frater. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Frater Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Frater Romo.